Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ini saya nggak dengar suaranya. Oke, nanti kalau misalkan ada yang bertanya, silahkan raise hand ya, tombol yang ada di apa namanya, yang ada di MS Team disampaikan atau diklik. Oke, hari ini materinya adalah dynamic routing. Kalau Anda menemukan materi dynamic routing di buku itu adalah RIP ya, routing information protocol, routing information protocol yang RIP versi 2. Nah, yang ini saya terangkan, ini ada namanya jenis-jenis routing protokol yang dinamik, itu namanya adalah single area OSPF atau open source path first. Jadi kalau misalkan bedanya yang RIP dengan yang OSPF apa bedanya nanti berkaitan dengan matriks sama penggunaan. Untuk yang RIP itu terbatas sampai dengan 15 hop. Jadi hop count. Jadi kalau misalkan ada router ke-16, dia sudah tidak bisa terjangkau. Sehingga kalau untuk jaringan skala besar, RIP versi 2 ya, itu tidak cocok. Nah, RIP versi 2 nanti ada lagi RIP versi 1 yang itu juga lebih legasi, lebih dahulu lagi. Kemudian ada lagi nanti RIP versi 3. RIP versi 3 itu untuk IP versi 4. Nah, sama OSPF versi 2 itu adalah untuk IP versi 4, OSPF versi 3 itu adalah untuk yang IP versi 6. Kemudian di sini ada single area karena ada multi area. Single area itu berarti ada dalam satu namanya sebentar, mendadak lupa. Untuk yang single area ini satu area border. Nah ini, jadi satu wilayah gitu ya. Jadi kalau misalkan itu UMY punya satu AS number bahasanya itu. Satu AS number. Jadi kalau misalkan SPF area 0 berarti dia mengakomodir ya satu ISP AS number itu autonomous system number. Nanti kalau misalkan Anda mempelajari lebih lanjut tentang jaringan, ada istilah namanya AS number, autonomous system number. Itu semacam nomor atau kode ISP dari salah satu perusahaan. Oke, kalau misalkan terlalu panjang ceritanya, abaikan terlebih dahulu. Yang kita pelajari salah satu routing protokol dinamik yaitu open source path first. Ya. Kemudian ini digunakan untuk jaringan skalanya adalah menengah ke skala besar. Menengah itu berarti bisa jadi ada lebih dari 16 router yang terkoneksi satu dengan lainnya. Sehingga kalau misalkan jaringan itu perlu banyak interkoneksi, ini masih bisa mengcover ya. Jadi routing protokol ini bisa mengcover untuk skala besar. Oke, kemudian ini tambahan saja kaitan dengan algoritma yang digunakan ya untuk perhitungan jarak atau penentuan jarak terpendeknya. Jadi berdasarkan kondisi link ya, link state. Jadi OSPF open source ya, path first merupakan link state routing protocol. Jadi dia menentukan paket nanti akan dikirim lewat mana itu berdasarkan kondisi link, kondisi jalur, kondisi traffic di jaringan. Apakah jaringannya sibuk? Misalkan dari UMY mau ke UGM. Kalau misalkan menurut ya informasi dari router dinyatakan jarak UMY ke UGM kalau lewat ring road itu memang lebih jauh, akan tetapi karena jalurnya kosong itu bisa jadi dipilih. Kemudian atau kalau misalkan tidak dari tidak lewat ring road bisa lewat tengah kota. Tapi dipastikan kalau lewat tengah kota jalurnya memang pendek ya. Pada jam-jam tertentu itu tidak direkomendasikan karena kenapa? Misalkan pada saat jam pulang kerja, state linknya atau kondisi linknya akan semakin padat, maka bisa jadi ada jalur alternatif. Nah, kira-kira seperti itu gambaran bagaimana algoritma atau cara kerja dari routing protokol yang disebut dengan OSPF ini. Oke, kemudian ini tambahan saja, biasanya muncul pada saat ujian, tapi kalau misalkan Anda tidak mengambil ujian di CNA, maka ini sebagai tambahan informasi. Jadi dalam routing protokol, kan Anda mengenal ada namanya IP unicast, IP multicast, gitu ya, kemudian IP broadcast. Salah satu fungsi dari IP multicast itu untuk mengirim data. Data apa yang dikirim? Nah, ini contoh. Informasi routing protokol itu dikirim secara multicast. Dalam hal ini kalau OSPF hanya dikirim dalam area yang sejenis atau area yang sama. Nah, misalkan hello paket itu untuk
bagaimana routing protokol itu secara dinamis ya, secara proaktif mengirimkan informasi berkaitan dengan kondisi linknya. Misalkan jika terjadi kecelakaan atau jalanan akan macet ya, maka si link itu akan memberikan informasi, tolong jangan lewat jalur saya ya, karena saat ini sedang terjadi kemacetan. Maka otomatis yang namanya routing dinamis secara dinamis akan menentukan jalur alternatifnya. Nah, inilah yang membedakan routing statik sama routing dinamis. Dalam routing statik ya, itu tidak ada informasi terkait dengan hello paket, kemudian link set update dan seterusnya, link set update, link set request dan seterusnya. Ini berkaitan dengan komunikasi antar router yang menggunakan routing protokol sejenis. Database destination dan seterusnya ini hanya akan muncul kalau kita menggunakan routing protokol yang sifatnya dinamis. Oke, nah ini contoh informasi yang berkaitan dengan database dari OSPF. Ini tambahan saja, bisa diabaikan terlebih dahulu. Nah, ini kaitan dengan algoritma. Jadi algoritma shortest path first itu seperti apa? Ini kira-kira gambarannya bagaimana sebuah router itu menentukan nanti belok kiri, belok kanan, atau misalkan tadi lewat ring road atau lewat kota. Nah, itu penentuannya berdasarkan link tree. Ini ada pohon ya, SPF tree, sorry, bukan link tree, tapi SPF tree. Shortest path first tree ya, jadi pohon dasarnya adalah A, B, C, D. Kalau misalkan lewat jalur tengah atau lewat kota, Jogja dari UMY ke UGM lewat kota, jaraknya lebih pendek, tapi misalkan lampu merahnya banyak ya. Selain lampu merahnya banyak, ternyata juga sedang ada demo misalkan. Kemudian kalaupun misal tidak ada demo, lampu merahnya lost setiap pas malam hari, bisa jadi akan dipilihkan alternatif menggunakan jalur yang tercepat. Tercepat itu berarti bandwidth-nya lebar, delay-nya kecil, kemudian memang tidak sedang banyak traffic yang lewat. Itu ya. Nah, ini kaitan dengan komunikasi yang tadi dikirim secara multicast. Misalkan informasi antara satu router dengan router yang lain, misalkan satu router dengan router yang lain itu misalkan di perempatan, itu kan ada lampu merah. Nah, lampu merah antara satu perempatan dengan perempatan yang lain ini bisa berkomunikasi. Kira-kira untuk membentuk adjacency. Jadi kalau misalkan, oh ternyata ada perempatan baru ya, berarti nanti otomatis akan ada pos polisi baru atau router baru gitu ya, yang digunakan untuk menentukan bisa belok kiri, belok kanan ya. Jadi adjacency itu pertemanan antar router. Jadi tidak hanya manusia saja yang berkolaborasi. Jadi ada informasi, oh kondisi di tempat saya itu perempatan belok kanan tuh macet ya. Kalau mau ke X ya bisa belok kiri saja. Nanti muternya di berikutnya. Kira-kira operasi ini yang dijalankan di komunikasi multicast antar router. Oke, tambahan informasi, ini tambahan saja, karena untuk rata-rata flash-based weight engineer itu dipakainya sampai dengan single area OSPF. Single area OSPF itu berarti hanya satu area. Ya. Dalam integrasinya, router itu ada di satu area. Area yang harus ada itu namanya area 0. Nanti kalau di Cisco biasanya makanya ada area 51 ketika multi area OSPF. Area 51 itu kalau Anda penggemar alien, berarti areanya alien ya. Nah, OSPF yang diajarkan untuk hari ini adalah yang single area. Jadi, semua router itu ada dalam satu area. Nanti disebutkan area 0 ya. Tambahan info untuk area yang lebih dari satu, multi area ya, maka harus terkoneksi ke area 0. Harus terkoneksi. Contoh ada area 1, area 51, dan seterusnya. Sebenarnya kenapa sih kita membagi menjadi area tertentu ya? Ini khusus kaitannya sama isolasi traffic ya. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang VLAN itu kan virtualan. Nah, fungsi dari virtualisasi kemudian dibagi menjadi subnet kecil itu kan untuk mengisolasi traffic. Kalau ada problem cukup terisolasi dalam satu VLAN. Nah, kalau di sini ketika terjadi traffic macet atau terjadi misalkan problem-problem di jaringan, maka terisolasi pada area-area tertentu saja. Itu fungsi dari kenapa dibuat multi area. Kalau misalkan di UMY ada berapa area? Hanya ada satu area. Areanya harus area 0. Kalau satu itu harus area 0. Karena kalau misalkan nggak ada area 0, tidak bisa terintegrasi. Nah, ini tambahan saja kaitan dengan komunikasi antar router yang menggunakan konfigurasi OSPF. Jadi kalau misalkan gimana sih jalur pembahasannya ya. Jadi dalam
konfigurasi di jaringan itu ada router. Perangkat layer 3 itu salah satunya router. Router yang satu dengan router yang lain itu perlu dikonfigurasi routing protokol. Konfigurasi routing protokol itu ada statik, ada dinamik. Hari ini kita membahas dynamic routing. Bedanya dengan statik apa? Kalau dynamic routing itu sebuah router bisa menentukan jalurnya sendiri ketika akan mengirimkan paket. Kalau yang static routing, kita sebagai engineer itu mendesain jalurnya lewat router 1, lewat router 2. Step by step pergerakan paket itu kita definisikan melalui konfigurasi manual routing statik. Nah, kalau routing dinamik, kita masukkan ya kondisi directly connected network-nya aja. Jadi sebelah kiri sama sebelah kanan dari si router kita masukkan, nanti otomatis dia akan mempelajari sendiri jalurnya. Jadi punya alternatif jalur A, jalur B, jalur C. Nah, jalur alternatifnya ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan ini tadi ya. Ada mekanisme komunikasi yang dibangun oleh si router yang menggunakan algoritma routing protokol dinamis yang sama. Jadi ngobrol mereka antara router satu dengan router yang lain itu saling berkomunikasi. Oke ya. Oke, lebih detail untuk masuk ke konfigurasi teknis ya. Ada istilah namanya router ID. Router ID itu seperti identitas router. Jadi karena dynamic routing itu kan bisa jadi router yang satu ya memberikan informasi terkait kondisi dirinya sendiri terhadap orang lain. Nah, untuk membedakan router satu dengan yang lainnya ya dibandingkan dengan menyebutkan merek gitu ya. Misalkan saya Nur Hayati, saya A, saya B, saya C. Nah, untuk mengenalkan diri maka ada istilah namanya router ID, identitas di router. Kalau lebih detail lagi ya, router ID itu untuk penentuan apa? Ada namanya DR sama VDR ya. DR sama VDR itu semacam ketua kelas sama wakil ketua kelas. Jadi kalau misalkan orang-orang mau mengenalkan diri ya, atau router 1, router 2, router 3, router 4 sampai router 10 itu pengen mengenalkan diri. Itu harus ada yang mimpin. Nah, yang mimpin itu namanya DR ya. Jadi istilah ya router ID. Jadi kaitan dari siapa yang diberikan kepercayaan ya untuk memimpin router-router yang ada dalam satu area OSPF. Nah, DR itu designated router itu ya. Wakilnya, wakil ketuanya itu namanya BDR, backup designated router BDR yang di sini. Fungsinya apa? Hanya untuk mengorganisir supaya semuanya nggak keroyokan itu ya. Jadi ada pemimpinnya. Nanti siapa yang menjadi router ID? Nah, ini ada ketentuannya. Misalkan ya berdasarkan tadi ya, yang nomor IP nomornya paling kecil di config secara manual. Router ID-nya adalah 111 ya atau berdasarkan sebentar. Kalau di sini router ID ya terdiri dari 32 bit representasi dari IP address gitu ya. Setiap router punya ID yang unik untuk berpartisipasi dalam USPF domain. Jadi fungsinya hanya untuk mengenalkan siapa dirinya supaya nanti kalau ada multicast message yang dikirim dia dapat datanya. Ceritanya kayak gitu. Kemudian ya untuk penentuannya pertama ya menggunakan loopback interface. Loopback interface itu interface yang sifatnya virtual, interface loopback. Nanti bisa dikonfigurasi, kemudian dikasih IP. Nah, IP. Kemudian kalau misalkan IP-nya, sebentar saya perlu tahu siapa yang akan menjadi router ID itu ya. Sebentar, aturan router ID apakah dia harus yang paling kecil? IP-nya atau saya perlu ngecek lagi atau nanti kalau enggak ditambahkan aja atau ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Siapa yang akan menjadi DR ya ketika ada loopback interface? Misalkan satunya kan IP loopback-nya 111, kemudian nanti router sebelah dikasih IP loopback 2222 dan seterusnya. Nah, siapa yang akan menjadi DR? Ketentuan untuk siapa yang menjadi ketua kelas itu nanti mungkin kita bahas berikutnya ya karena saya lupa gimana siapa yang akan menjadi DR-nya sebentar ini ya. Kalau di sini router 1 router ID-nya ini, router 2 ID-nya ini hanya identitas saja. Kemudian modifikasi router ID apakah dia akan otomatis menjadi DR?
informasinya saya skip gitu ya, saya lanjutkan dulu karena ketentuan untuk router ID itu berbeda-beda. Berikutnya, masuk ke konfigurasi dulu. Ini point-to-point OSPF ya. Kalau router ID DR sama BDR tadi digunakan untuk yang rame-rame, jadi penentuan identitas. Nah, point-to-point ini berkaitan dengan bagaimana kita mengkonfigurasi router satu dengan router yang lain. Yang perlu dicatat satu. Router OSPF ini adalah OSPF. Nah, ini adalah proses ID. Nah, ada router ID, ada proses ID. Router OSPF, proses ID ini sembarangan, boleh. Nomornya kayak misalkan di sini ya, kita kontrol Abdel ya, kemudian masuk ke task manager. Kalau di sini Anda lihat, nah kalau Anda lihat di task manajernya, mana tadi task manager, ini kan ada proses ID. Proses ID. Identitas proses performance. Gimana detail proses ID? Nah, ini PID, proses ID. Nah, ini semacam kayak gini aja. OSPF dari router proses ID, ini kan ada PID ya. Nah, proses ID yang ada di konfigurasi OSPF itu hanya untuk menunjukkan proses ID. Kemudian yang berkaitan dengan konfigurasi adalah nih, network, ya, router OSPF, ya. Kemudian router ID-nya berapa, proses ID-nya berapa. Berikutnya ini network. Yang perlu diketahui atau yang perlu dipelajari ini wildcard mask. Kalau wildcard mask, nah di sini misalnya ya, kita ada jaringan plus 24. Subnet masknya, sebentar ya, sebentar. Oke. Apa namanya di sini, mohon maaf, apa namanya network. Nah, wildcard mask ini subnet masknya, subnet mask saya 255, 0. Nah, wildcard mask itu adalah lawan atau negasinya, ini 255. Sehingga kalau ada plus 25, subnet masknya adalah 255, misalkan 255, 128 atau 127, 128 ya. Misalkan ya, maka wildcard mask itu adalah kosong titik kosong titik kosong titik kosong 127, kira-kira gitu. Kalau misalkan plus 2 berapa, 26 gitu ya. Misalkan subnet masknya adalah 255, misalkan ya 255 berapa, ini 192 ya, 192 atau 240, 125 berarti kan 63 ya, 192 misalkan ya. Maka wildcard masknya adalah 0.0.0.0.63. Nah, kalau slash 30 ya, subnet masknya adalah 255, 255 kita router OSPF ini adalah proses ID, kemudian network. Ini adalah directly connected networknya. Jadi kalau misalkan PIN, kalau ada PIN, ini misalkan gitu ya, ini router 1, ini router 2. Nah, ini kemudian ada koneksi gini. Kemudian ini misalkan, sebentar, ini ada router yang ketiga. Ada router yang ketiga, ini.
kemudian ini begini. Nah, kemudian ini misalkan itu ya, ada sambungan lagi. Sebut saja ini satu, router 1, kemudian ini router 2. Minta kasih sini ya, 2. 1, enggak bisa. Ini 2, kemudian ini router 8. Ya, ini 3. Saya tulis gini aja ya. 3. Mana ya? Ya, ini 3. Oh, susah. Ini 3, sudah gini aja. 1, 2, 3. Kemudian ini adalah router 4. Ya, router keempat nih. Kemudian sudah, kalau sudah directly connected untuk router 1, itu adalah yang sebelah sini. Ini directly connected untuk router 1. Untuk router 2, directly connected-nya adalah yang saya kasih warna hijau. 1, kemudian 1, selesai ya. Kemudian 2, selesai ya. Kemudian 3. Ya. Yang langsung nyambung, sehingga network yang dimasukkan di sini kenapa banyak? Karena di R1 ya, gambarnya tidak ada desainnya, maka di sini ada 3 jaringan yang langsung terhubung. Berarti ini /24, ini adalah /20, /30, /30, areanya dibikin 0 semua. Seperti itu untuk gambarannya. Default route propagation ini nanti saja. Jadi ini memasukkan static route ke dalam, memasukkan static route ke dalam dynamic route. Untuk verifikasi, ini IP route dan seterusnya. Ya, show IP. Dan seterusnya. Kira-kira itu untuk konfigurasinya hanya 2 baris. Pertama, router OSPF ditambah dengan proses ID, kemudian network yang directly connected. Itu saja. Kalau misalkan yang tadi saya kirim di grup WA, itu kan ada yang ini. Nanti silahkan dicoba itu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya, boleh ditanyakan pada saat mengerjakan ya. Atau pada saat Anda ketemu saya. Jadi kalau misalkan Anda ke Prodi, itu boleh ditanyakan ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas. Nah, Anda diminta untuk mengkonfigurasi ini diisi apa aja. Oke, itu. Nah, ini buka sebuah router. Silahkan dicoba dulu ya. Konfigurasinya ya. Misalkan di sini. Kita di P2P 1 ini ya. Kelihatan ya. Nah, ini directly connected-nya berarti 10.0.0 ini, 10.0.0 yang sebelah kanan ya, yang ini 0-nya 3, ini 0-nya 2, kemudian /8, kemudian yang ini. Untuk yang di data service, maka directly connected-nya adalah yang sebelah sini, yang ini, kemudian yang di sini, kemudian yang di ISP. Yang di PT point to point 3 berarti ada ini ya, kemudian ada ini. Yang point to point 2 berarti yang ini Ino ya. Ino dan Ino ada banyak gitu ya. Silahkan dicoba. Kemudian ya ini kan semester 6. Semester 6 itu kan Anda karena kemarin sudah diminta untuk menyiapkan sertifikasi. Nah, sertifikasinya nanti untuk keamanan jaringan administrator jaringan kurang lebih seperti ini ya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ketika kemarin kita sempat desain ya, kemudian digabungkan. Konfigurasi yang dibutuhkan apa saja sih kalau kita ketemu seperti ini? Ini Anda kalau misalkan Anda sudah bisa mengerjakan ini secara keseluruhan, berarti Anda sudah menguasai jaringan. Mata kuliah jaringan itu selesai ya, sampai sini aja. Tinggal ditambah apa? Tambah konfigurasi misalkan di sini ada DHCP ya, DHCP server ya. Kemudian nanti ada keamanannya ya. Kalau misalkan konfigurasi di switch itu apa? Konfigurasi di switch itu hanya ada VLAN ya. Kemudian nanti ada konfigurasi routing itu ada di router. Kemudian VLAN ya. Kalau VLAN lebih detail ada apa? Ada nama VLAN, nomor VLAN, kemudian akses ataupun terang. Sudah selesai. Habis itu di router apa? Router itu konfigurasinya hanya routing, static sama dynamic routing, tentunya setelah dikasih IP. Kira-kira seperti itu. Nanti ini dikerjakan dulu, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan
tanyakan ya, boleh di kelas, boleh di luar kelas. Kalau untuk materi hari ini cukup gitu ya. Jadi nanti silahkan dicoba dulu untuk praktiknya ya. Di materi praktikum memang tidak ada. Ini tak saya tambahkan ya. Kalau rangkaian cerita dari sejak pembahasan pertama dikaitkan dengan studi kasus gitu ya. Misalkan yang kemarin kan Anda mempelajari yang ini, yang konfigurasi desain ini. Nah, nanti bisa kita kaitkan. Jadi kalau misalkan di sini routingnya menggunakan dynamic routing, maka Anda tinggal menambahkan dynamic routing. Cuman itu aja. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan, jangan dibuat susah. Karena yang dilakukan di jaringan itu hanya konfigurasi. Selesai, ya Anda nggak perlu ngoding. Ya. Untuk saat ini tidak perlu ngoding. Karena cukup konfigurasi, berarti komen-komen aja, komennya sudah disediakan, tinggal kita tambahkan apa yang akan dikonfigurasi. Untuk tugas routingnya saya cek di sini ya. Ini point to point atau SPS sudah, ini sudah selesai, sudah saya upload di sini. Kemudian nanti untuk waktunya saya perpanjang ini, salah. Ini harusnya ini Mei ya, Mei tanggal 21. Ini ganti 21. Kemudian saya 15, 16, 15 apa? Kemudian cut off-nya saya bikin di minggu depan, masih Mei ya. Minggu depan itu tanggal 30 aja. 30 ya. Silahkan dikerjakan untuk presensi ditaruh di sini ya. Di pertemuan 11. Sekarang kelas hari ini adalah kelas pertemuan pertama 9. Kelas Senin Selasa itu kelas B. Sebentar, kelas B ditaruh di kelas B. Kelas B itu sekarang tanggal 21. Jamnya jam 16 sampai, saya buka 1 jam ya, atau 17.30 ya. 11. Oke, silakan presensinya di pertemuan 11 ya. Kemudian tugasnya ini adalah dynamic routing. Untuk yang kemarin di kasus ini belum saya minta untuk mengumpulkan ya. Nanti kita gabungkan saja integrasi jaringan, nanti kita masukkan dalam pembelajaran. Sama yang lupa mungkin ini. Di sini ada quiz 2 ya. Quiz 2. Nah, ini baru 61. Bagi yang belum ngambil, sekarang 21. Saya extend lagi, karena ini tambahan. Jadi silahkan nanti dikerjakan. Timingnya saya extend. Sampai dengan 30. Oke, cukup untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, karena ini sebenarnya saya masih rapat, jadinya saya akhiri. Mohon maaf.